Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bikin video dengan judul Tata krama kepada mursyid spiritual itu perlu dijaga. Tema ini ada kaitannya dengan pengajaran wali Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan di antara contoh bersikap tidak sopan terhadap guru adalah membangkang dan tidak mau menerima nasihat dan saran mereka. Sebagian orang berkata membangkang kepada guru tidak ada tobatnya. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang berkata mengapa kepada gurunya maka ia tidak akan pernah beruntung. Al-Qushairi berkata siapa yang menemani seorang guru namun kemudian membangkang dalam hatinya berarti ia telah melanggar akad pertemanan itu dan harus segera bertobat. Jika seorang salik mendapati dirinya belum juga sampai ke tujuannya, hendaknya ia sadar bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh pembangkangannya secara diam-diam terhadap guru-gurunya. Karena guru ibarat duta bagi para murid di hadapan Tuhan. Itulah secuil penjelasan yang penuh hikmah yang bernilai tinggi bagi orang yang memahami. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Hikam tersebut, saya sertakan kisah nyata di akhir zaman ini, kisah seorang murid, yaitu orang yang meniti jalan menuju kedekatan kepada Allah atau yang diistilahkan dengan perjalanan suluk, yang tidak berbuat sopan, melakukan pembangkangan terhadap mursyidnya atau guru spiritualnya. Sebutlah seorang murid yang melakukan pembangkangan itu dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mursyid yang mana sebenarnya mursyid tersebut tidak mencari seorang murid, tidak membuka pendaftaran untuk menerima murid, tidak sama sekali. Namun si mursyid tersebut memang sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepadanya kepada orang lain. Dengan bukti yang pertama, mursyid tersebut bermimpi meminum susu, seperti halnya Nabi Muhammad SAW bermimpi meminum susu yang takwilnya yang dikatakan Nabi bahwa itu adalah ilmu. Yang kedua, mursyid tersebut bermimpi bulan purnama yang besar menyinari makhluk hitam bersayap yang terbang di udara. Yang mana banyak makhluk yang terbang di udara yang berwarna hitam itu nyaman berada di depan rembulan tersebut. Namun ada sebagian kecil yang mematuk-matuk rembulan tersebut. Yang maknanya si mursyid tadi Allah takdirkan menjadi penerang, pengajar bagi hati manusia yang kolbunya gelap. Makhluk hitam bersayap itu adalah simbol perwakilan dari orang yang ahli maksiat, karena terkait dengan hadis bahwa jin itu ada beberapa macam, yang salah satunya adalah berupa makhluk terbang bersayap, dan simbol warna hitam itu adalah simbol perwakilan dari orang yang seringkali bermaksiat, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, orang kafir nanti di akhirat wajahnya hitam muram. Jadi fulan itu mursyid tersebut sudah dapat izin dari Allah, bahkan beliau bermimpi mendapatkan kitab Fathur Rabbani, bisa memegang kitab Fathur Rabbani dengan tersenyum, sedangkan orang lain di dalam mimpi itu tidak mampu memegang kitab itu dan jatuh ke tanah. Dan dikatakan di dalam mimpi itu oleh orang lain, hati-hati itu bukan sembarangan, yang bermakna bahwa si mursyid tersebut Allah takdirkan memahami kitab Fathur Rabbani, yaitu kitab yang membahas tentang
rahasia ilmu ketuhanan. Sedangkan di mimpi yang lain bahwa fulan itu diizinkan mengajarkan kitab milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu kitab Risalah Al-Ghausiyah, kitab Wali Al-Ghaus, kitab Wali Penolong yang mengajarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga diutus oleh Allah, yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 1, mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang, menuju jalan Tuhan dengan izin Tuhan. Nah, keadaan mursyidnya seperti itu, yang ditakdirkan ketemu oleh si fulan sebagai seorang murid. Akhirnya ketika si mursyid itu menganjurkan untuk bermujahadah, melakukan apa yang Allah wajibkan, yaitu sholat 5 waktu, dan menambahkan hanya satu amalan, yaitu sholawat, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ketika fulan sudah mengerjakan apa yang dianjurkan si mursyid tersebut, bermimpilah si fulan berbagai macam petunjuk tentang dirinya, tentang mursyidnya juga. Beberapa di antara mimpi yang dialami fulan tersebut, fulan bermimpi bahwa mursyid yang mengajarinya itu berada di pengajian, di dalam majelis taklim yang megah, di mana di dalam majelis yang megah itu tiba-tiba wajah dan fisik penampilan si mursyid itu berubah, memakai baju sarung serba putih sampai ke songkoknya. Itu adalah simbol perwakilan tentang calon penghuni surga. Karena orang-orang yang wajahnya putih, berseri, pakaian putih, itu simbol penghuni surga. Dan berada di pengajian majelis yang taklim yang megah, itu berarti Allah sudah mentakdirkan mursyidnya itu memiliki ilmu yang tinggi, karena diwakili dengan taklim yang megah, bukan taklim yang biasa-biasa saja. Diizinkan sebagai seorang pengajar. Fulan juga bermimpi bahwa mursyidnya itu berada di tangga yang paling tinggi, mendekati langit, sedang berdakwah, dan disaksikan Nabi Muhammad SAW, dan di permukaan bumi banyak orang yang melihat dakwah si mursyid tersebut. Itu beberapa mimpi yang dialami fulan tentang mursyidnya. Dan satu lagi, fulan pernah diberitahu bahwa ketika dia di dalam kehidupan nyata melihat postingan orang lain di medsos, akhirnya malamnya bermimpi. Di mimpi itu divisualkan bahwa apa yang dilihat fulan itu dikatakan oleh suara mursyidnya di dalam mimpi itu bahwa itu adalah ilmu cangkang, ilmu kulit. Sedangkan setelah itu ada dikatakan oleh si mursyid itu dalam mimpinya bahwa ilmu isi ada pada dirinya. Kemudian muncullah wajah si mursyid tersebut. Nah, itu kebenaran hakiki atas kedudukan si mursyid itu di sisi Allah. Sedangkan fulan pada suatu saat ketika diberi nasihat tidak mengikuti omongan si mursyid, akhirnya bermimpi buruk. Apa mimpinya? Fulan itu menaiki motor, mau menaiki motor, namun diberitahu bahwa motor itu hanya bisa dihidupkan, diremot oleh si mursyid tersebut. Dan ketika fulan berjalan dengan motor sendirian, mengejar si mursyid itu tidak bisa terkejar. Akhirnya nyasar. Yang tadinya jalanan mulus, tapi lama-lama jalan aspal jadi lumpur, tidak bisa jalan. Nah, itulah bukti bahwa ketidaksopanan si murid terhadap mursyid tersebut, Allah yang menegurnya melalui mimpi tersebut. Yang maknanya bahwa tarekat si fulan akan terhenti kalau tidak melalui jalur si mursyid tersebut. Karena kalau misalkan tidak mengikuti si mursyid tersebut, Allah tidak akan meridhoi fulan untuk sampai wusul kepada Allah. Hal ini seperti yang dikatakan guru sekumpul. Kalau misalkan seorang itu bermimpi, seorang guru, maka dia wajib berguru sama orang itu yang ada di dalam mimpi itu. Tidak boleh kepada orang lain. Karena apa? Allah menunjukkan, Allah hanya mengizinkan, meridhoi, hanya wusul kepada Allah melalui perantara si guru yang ada di mimpi tersebut. Kepada guru yang lain, dia boleh hanya mengambil berkahnya saja, tapi tidak boleh berguru. Nah, itulah nasihat guru sekumpul. Jadi jangan sampai tidak punya tata krama kepada seorang mursyid jika memang sudah mendapatkan petunjuk kebenaran hakiki, ya, melalui mimpi, yang mana mimpi yang disabdakan Nabi, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian, dan bagian kenabian itu tidak mungkin dusta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.